Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka kita talabul ilmi. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan memudahkan kita jalan menuju surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan bagi dia dengan ilmu tersebut jalan menuju surga. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi sebab yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Darajatin dengan derajat yang tinggi, derajat yang besar. Dan semoga dengan ilmu yang kita pelajari akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rasa takut itu kita berhati-hati dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan dengan rasa takut itu kita lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, beramal saleh. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Semakin mengenal Allah, semakin mengenal kebesaran Allah, maka dia semakin takut kepada Allah. Jadi semakin berilmu,
dia semakin mengenal kebesaran Allah, keagungan Allah. Semakin mengenal kebesaran Allah, maka dia semakin takut, semakin besar rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan bahasan kita masih pada hadis yang ketiga. Kalau tidak salah belum selesai kita. Al-hadits tsalits qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah bin Umar dan Umar ibnu Khattab. Beliau berkata, Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perlu diketahui bahwa Abdullah ibnu Umar di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Anas bin Malik, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini menunjukkan bagaimana mereka bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena mereka bersungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak ilmu yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan akhirnya sampai kepada kita. Yang seperti itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pahalanya terus mengalir. Setiap kita membaca hadis ini, ya, dan betapa banyak kaum muslimin di seluruh dunia yang membaca hadis-hadis seperti ini, maka setiap dibaca hadis ini, yang membaca dapat pahala. Kemudian yang pahalanya sampai juga kepada gurunya, dan akhirnya sampai kepada siapa? Kepada yang meriwayatkannya, yaitu Abdullah bin Umar, dan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pertama kali yang menyampaikan ilmu. Ya, ini sebagaimana disebut dalam hadis, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Jika anak Adam wafat, maka terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh. Nah, jadi kita bersemangat, bersungguh-sungguh berusaha agar kita dapat 3 poin ini. Ya, kita berusaha agar kita mendapat 3 sumber pahala yang terus mengalir ini. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Ya, kalau Allah berikan kelapangan kepada kita, kita sedekahkan. Ya, yang sifatnya jariyah, yang faedahnya mengalir terus, seperti wakaf, ya, tanah wakaf. Ini yang membangun masjid, tanahnya wakaf. Kemudian membangun masjid, bahan bangunannya juga wakaf. Maka siapa saja yang ikut berperan di dalam membangun masjid ini dan masjid-masjid yang lainnya, maka terus menerus dapat apa? Pahala. Pahala itu namanya sedekah jariyah. Punya kebun, diwakafkan kepada pesantren, hasilnya untuk kegiatan pesantren, untuk para santri, ya, untuk makannya santri, untuk gajinya guru. Terus setiap panen hasilnya untuk pesantren, maka itu termasuk apa? Sedekah jariyah. Ya. Jadi tidak apa-apa yang punya mungkin sawahnya luas, sebagian sawahnya diwakafkan untuk pesantren, untuk madrasah, untuk beasiswa para penuntut ilmu.
biar jadi apa? Sedekah jariyah. Kalau yang punya kelapangan rizki. Dan insya Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara apa? Sedekah. Gak ada orang miskin gara-gara sedekah. Mana kosot malun min sedekah. Ya, tidak akan berkurang harta gara-gara apa? Sedekah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita amalkan lalu kita ajarkan. Ya, makanya menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat malam, ya, daripada sedekah. Kenapa? Karena sholat malam sedekah faidahnya hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau menuntut ilmu, insya Allah faidahnya juga untuk orang lain. Karena orang menuntut ilmu biasanya dia paham, dia amalkan, lalu dia apa? Sampaikan. Maka faidahnya apa? Faidahnya menyebar. Setiap amal yang faidahnya banyak, faidahnya menyebar, maka pahalanya lebih besar, keutamanya lebih besar. Jadi menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, ya. Bukan berarti tidak perlu ibadah yang lainnya. Artinya menuntut ilmu itu penting, ya, dan manfaatnya sangat besar. Maka bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu, lalu difahami, diamalkan, lalu disampaikan, biar ilmu itu merata kepada kaum muslimin. Ya, kita melihat kondisi kaum muslimin sekarang ini masih banyak orang yang belum paham tentang agama, masih banyak yang melalaikan sholat, masih banyak yang nggak paham tentang riba, ya. Beli motor pakai riba, beli elektronik riba, ya, beli KPR rumah ada ribanya. Banyak yang nggak paham, ya, banyak yang tidak paham, dikiranya biasa saja, ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Orang kafir menganggap bahwa riba itu seperti apa? Al-bai, ya. Riba seperti apa? Seperti jual beli, ya. Allah katakan, ya, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ya. Orang-orang kafir mengatakan innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu sama seperti riba, sama-sama nyari untung. Jual beli nyari untung, riba juga nyari untung. Minjemin duit 1.000.000 kembali 1.200.000 atau 1.500.000, nyari untung, sama saja kayak jual beli. Banyak orang yang anggap seperti itu, maka Allah tegaskan bahwa tidak sama antara jual beli dengan riba. Ya, riba itu haram, ya. Tapi banyak orang yang masih belum paham. Maka di sini pentingnya apa? Belajar. Ya, pentingnya menuntut ilmu. Yang sudah belajar diamalkan lalu disampaikan. Masih banyak orang yang nggak paham. Ya, mungkin masih banyak wanita-wanita yang belum paham bagaimana cara mandi besar, bagaimana membersihkan bersuci, ya, dari haid, dari nifas, ya, bagaimana membersihkan najis. Mungkin masih ada yang belum paham, ya. Masih banyak yang belum paham bagaimana itu mahram, siapa saja yang mahram, ya. Masih banyak orang nggak paham mahram mana bukan mahram, ya, karena belum belajar. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya apa? Ilmu. Ya. Baik, lanjut bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Pertama, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah kita bahas kemarin. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Ini juga kita sudah bahas. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian wa hajjul baiti, haji ke Baitullah. Kemudian saum Ramadan, dan saum Ramadan. Dalam hadis ini haji duluan, baru apa?
baru puasa. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Muslim, urutannya puasa dulu baru haji. Ini yang lebih benar, yang lebih tepat, ya. Jadi urutannya apa? Puasa dulu baru haji. Puasa dulu baru haji. Jadi syahadat, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, kemudian saum, baru haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini rukun Islam, ya, rukun Islam. Yang namanya rukun itu tiang utama. Kalau tidak ada tiang utama maka bangunan akan roboh. Ya, maka pondasinya harus dijaga. Harus dijaga. Ya. Dan ulama sepakat barang siapa yang tidak meyakini kewajiban, ya, rukun Islam, maka dia kufur. Misal ada orang berkeyakinan bahwa sholat tidak wajib, maka itu kufur meskipun dia sholat. Atau puasa tidak wajib, haji tidak wajib, zakat tidak wajib, maka itu kufur. Makanya ketika Rasul wafat, apa yang terjadi? Banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Banyak orang yang tidak mau bayar zakat. Diapain sama Abu Bakar? Diperangi. Suruh bayar zakat. Kalau tidak bayar zakat, diperangi. Ya, tidak mau bayar zakat, diperangi. Jadi orang yang menganggap bahwa tidak wajib zakat, maka dia kufur. Dia kufur. Ini rukun Islam. Nah. Kemudian tentang zakat wa itaiz zakat, ya. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Maka zakat ini adalah ibadah maliyah. Kalau sholat ibadah badaniyah, ibadah badaniyah. Ya. Dan setiap apa yang diperintahkan Allah pasti mengandung maslahat. Ya. Setiap yang diperintahkan Allah mengandung maslahat. Ya. Sholat memiliki maslahat, memiliki keutamaan. Ya. Banyak sekali keutamaan sholat. Ya. Di antaranya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, ya, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat itu adalah, ya, tali yang menjaga hubungan antara makhluk hamba dengan khalik, ya. Ya, kita berinteraksi dengan Allah sehari 5 kali. Itu yang mengontrol kita biar kita tidak kebablasan. Jadi hati kita senantiasa terkait dengan Allah sehari semalam minimal 5 kali, ya, 5 kali. Kemudian itu ibadah badaniyah. Dan sholat memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan secara umum bahwa ibadah itu adalah dalam rangka mengingat Allah. Dan dengan mengingat Allah hati menjadi apa? Menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Jadi ibadah itu adalah mengingat Allah. Maka dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka sholat membuat hati menjadi apa? Menjadi tenang. Bahkan ketika perjalanan pulang perang, ya, kemudian istirahat, datang untuk sholat, Rasul berkata kepada Bilal, wahai Bilal, arihna bis sholat. Istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya apa? Justru dengan sholat kita mendapatkan rohah. Rohah itu ketenangan jiwa, ketenangan hati. Justru dengan sholat tuh orang menjadi tenang, dapat istirahat. Kalau kita manusia umumnya istirahat itu apa? Tidur, santai-santai, ya. Maka umat Islam justru dengan sholat dia mendapatkan apa? Ketenangan jiwa, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi apa? Tentram dengan sholat. Itu tidak dirasakan oleh orang di luar Islam, hanya orang Islam. Ya.
Maka itu tentunya kembali kepada kehusuan. Ya, makanya orang yang berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya, dia merasa apa? Merasa tenang dengan sholatnya. Ya, hatinya merasa apa? Tentram dengan sholat. Ya, makanya tidak aneh kita lihat bagaimana para sahabat itu kalau sholat begitu lama, ya, tidak terasa. Ya, kemudian hanyut dengan bacaan, ya, sampai menangis, ya, sampai tidak terasa berlama-lama. Karena apa? Karena seperti itu. Sholat itu membawa hati menjadi tenang, ya, semakin dekat kepada Allah, ya, semakin dekat kepada Allah dengan sholat. Ya. Kemudian sholat juga adalah wasilah untuk kita terhindar dari segala masalah. Ya. Wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah tolong dari segala urusan, segala masalah. Kita hidup pasti punya masalah, punya problem. Maka ketika kita punya masalah, kita minta tolong agar segera diselesaikan. Maka di antara cara yang penting untuk bisa menyelesaikan masalah dengan apa? Allah mengajarkan wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah tolong dari segala urusan, dari segala masalah dengan cara apa? Pertama bersikap sabar, yang kedua sholat. Ya, jadi agar masalah kita cepat selesai itu apa? Bersabar, ya. Sabar artinya apa? Menerima bahwa ini takdir Allah. Mungkin ditimpa sakit, sekali-kali mungkin hartanya sedikit, ya, tidak ada makan, ya. Tidak ada makan, sekali-kali tidak ada makan. Ya. Kemudian sekali-kali kita tertimpa mungkin paceklik, ya. Mungkin ada saatnya panennya gagal panen, ya, mungkin macam-macam ujian, ya, ada kematian saudara, ya, anak saudara, orang dekat, orang yang kita cintai, itu ujian. Maka jalan keluarnya agar kita terhindar masalah tersebut dengan cara apa? Bersabar, menyadari itu adalah takdir Allah, menerima, maka menerima. Kemudian apa? Bisolah, dengan melaksanakan sholat. Setelah sholat apa? Berdoa, minta. Di dalam sholat apa? Berdoa agar dilepaskan dari kesulitan, dihindari dari masalah, dimudahkan dalam segala urusan. Itu. Dan banyak yang lain-lainnya dari keutamaan sholat. Dan juga dari kesehatan sholat itu gerakan yang apa? Menyehatkan, ya. Gerakan yang menyehatkan, gitu. Gerakan yang menyehatkan. Kadang kita lihat orang-orang pada senam. Umat Islam dengan sholat itu menjadi sehat, ya. Peredaran darah menjadi apa? Lancar, seimbang. Itu diantara dengan apa? Dengan sholat, ya. Dengan sholat. Baik, berikutnya tentang zakat. Zakat itu ibadah maliyah. Kalau sholat ibadah badaniyah. Dan kalau orang normal maka pasti bisa sholat. Sholatnya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mestinya orang itu bisa sholat, kecuali kalau orang dalam kondisi yang sakit parah kemudian tidak sadar, baru tidak wajib sholat. Selama orang itu masih punya kesadaran, masih wajib sholat. Nah, jadi tidak boleh tidak sholat. Sakit apapun selama masih sadar tetap wajib sholat. Ya, meskipun barangkali tidak ada yang misalnya sendirian sedang sakit parah, tidak ada yang dia kena najis, tidak yang bersihkan, tidak apa-apa. Sholat sebagaimana dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, sholat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu ibadah kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Ya, jadi dan Allah itu maha rahmat, ya. Sholat sesuai dengan kemampuan.
Kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, ya berbaring. Jadi sesuai dengan kemampuan. Tapi selama orang itu masih sadar, masih bisa membaca dalam hatinya, maka dia masih wajib sholat. Kalau sudah tidak sadar, maka baru dia sudah tidak wajib sholat. Ini juga masih banyak orang yang tidak paham. Sebagian orang hanya karena sakit dia tidak sholat. Ini keliru. Ya, karena sakit tidak sholat, tidak bisa berwudu, apa tayamum. Mungkin kena air sakitnya bisa parah, demamnya bisa parah, maka dengan apa? Tayamum. Itu rukhsah, keringanan dari Allah. Tidak bisa berdiri, duduk nggak bisa, berbaring sambil tiduran. Ya, tidak. Ini adalah apa? Kemudahan ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah zakat tadi ibadah maliyah. Kemudian zakat itu adalah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan apa? Mengajarkan tentang hubungan sosial, memperhatikan sesama manusia, menjaga apa? Hubungan sosial, memperhatikan sesama manusia. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, maka harus dibantu. Siapa yang membantu? Yang punya kelebihan. Ya, punya kelebihan. Ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan Ya, kebutuhan orang-orang yang tidak mampu. Hubungan sosial, ya, hubungan saling tolong menolong, saling membantu. Islam mengajarkan. Ya, maka zakat itu tukhadhu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Ya. Dan zakat itu adalah kadar yang wajar, kadar yang maklum, kadar yang wajar. Contoh, kita punya uang 100 juta, sudah berlalu 1 tahun, maka wajib zakatnya berapa? 2,5 juta. Ya, maka coba kalau secara kita misalnya dikasih nih uang 100 juta, silahkan dipakai, tapi tolong 2,5 juta kasihkan ke siapa? Fakir miskin. Mau tidak? Bapak Ibu dikasih 100 juta, yang 2,5 juta dikasihkan ke fakir miskin. Mau tidak? Mau ya. Tapi kenyataannya ada tidak orang yang uangnya, hartanya lebih dari 100 juta tidak mau mengeluarkan zakat 2,5 juta. Bakhil. Ini uang hasil jerih payah saya, hasil usaha saya, ngapain dikasihkan ke orang? Ada tidak seperti itu? Ada. Ini orang belum sadar, orang belum paham. Ya, orang belum paham hakikatnya dari mana dia dapat harta, dari mana? Dari mana hakikatnya? Yang ngasih harta itu siapa? Yang ngasih kemudahan dia bisa bekerja sampai dapat duit banyak itu siapa? Kalau Allah mau, bisa tidak dia jadi lumpuh, nggak bisa kerja, duitnya habis, bisa tidak? Bisa. Kalau Allah mau, sekejap orang yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, tiba-tiba dalam malam ada kebakaran semua, bisa tidak? Bisa. Orang yang punya perusahaan besar, ya, karyawannya besar, asetnya besar, tiba-tiba bangkrut, bisa tidak? Bisa. Orang beriman harus sadar bahwa dia dapat harta, dapat kenikmatan, apapun itu kenikmatannya, hakikatnya apa? Ya, ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang kalian dapatkan itu hakikatnya dari mana? Faminallah, dari Allah. Ya, dari Allah. Kita setiap hari bekerja di pasar, di sawah, di kebun, di kantor.
Itu kita bisa bekerja itu hakikatnya karunia dari Allah. Coba kata Allahnya sakit, ya stroke misalnya stroke setengah nggak bisa jalan, bisa kerja tidak, bisa ke pasar tidak, bisa ke sawah tidak, bisa ke kebun tidak, boro-boro, ya boro-boro, ya. Maka ingat bahwa kita itu bisa bekerja itu karena Allah. Kita punya kesempatan waktu luang karena Allah. Kita ini dikasih badan sehat, bisa jalan karena Allah. Mata bisa melihat karena Allah. Mulut bisa berbicara karena Allah. Telinga bisa mendengar karena Allah. Allah mampu menjadikan mata tidak melihat, telinga tidak bisa mendengar, lidah tidak bisa bicara, tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa melangkah. Allah mampu. Ya, mampu. Maka di sini apa? Nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Di antara nikmat yang paling banyak dilupakan manusia, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minanas. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai, nggak sadar, lupa. Sehat dan waktu luang. Sehat normal, bisa jalan, bisa aktivitas, matanya normal, telinganya normal, mulutnya normal, jalannya normal, itu sehat. Banyak orang nggak sadar itu tuh nikmat. Baru ketika Allah kasih sakit baru sadar, oh iya ternyata sehat itu enak, nikmat dari Allah. Begitu banyak orang yang lupa akan nikmat Allah, dia baru sadar ketika nikmat itu apa? Allah ambil, ya, Allah cabut. Makanya apa? Banyak pandai-pandai bersyukur kepada Allah, pandai-pandai bersyukur. Maka setiap hari kita diingatkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dihayati. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Rabbul alamin, yang mengurus seluruh urusan alam, termasuk kita bisa bangun pagi karena Allah. Kalau Allah cabut nyawanya, bisa bangun tidak? Ya, mungkin tidak orang mati nggak bisa bangun lagi, mati. Ya bisa kan? Kita tidur malam, paginya bangun, nikmat bukan? Makanya doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wal, baca alhamdulillah. Ya, masih urip maning alhamdulillah, beli kebablasan. Ya. Alhamdulillah. Makanya setiap sholat diingatkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengurus seluruh alam, termasuk diri kita ini. Ya, masih sehat, masih bisa aktivitas, masih melihat, masih mendengar, masih bisa berjalan, masih bisa bergerak. Itu nikmat. Nikmat. Ya. Itu nikmat. Dan nikmat yang kita miliki itu sangat besar. Sangat besar, sangat mahal. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, kalau misalnya Allah takdirkan buta, ya, buta, misalnya nggak bisa melihat, pengen melihat nggak? Misalnya punya duit 1.000.000.000, lalu berobat ke dokter, kata dokter ini bisa normal lagi, tapi biayanya 1.000.000.000. Kira-kira mau tidak? Rela tidak mengorbankan? Istilah jangan 1.000.000.000, barangkali kemahalan 500 juta misalnya. Ya, Bapak ini matanya bisa normal lagi, tapi dioperasi biayanya 500 juta. Belum beli kira-kira? Bayar 500 juta biar matanya normal lagi. Punya duit 1.000.000.000. Bisa tidak? Mau tidak? Rela tidak? Rela. Daripada beli bisa deleng. Ya. Berarti kita punya berapa? 500 juta. Iya kan? 500 juta. Ya. Durung kupingnya budeg, bisa diobati tapi bayar misalnya berapa? Dioperasi berapa? 500 juta lagi. Kalau kita punya uang segitu, rela tidak membayar? Rela. Berarti kita punya 500 juta nganggur. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Tanya sama orang-orang yang stroke, yang terkapar di rumah, di ranjang, nggak bisa ngapain. Kalau dia punya uang 100 miliar, lalu bisa diobati dengan 100 miliar tersebut, rela tidak mengorbankan 100 miliar agar bisa normal lagi? Rela tidak?
Berarti dia punya duit 100 miliar tuh. Itu pun kalau bisa sembuh. Ya, belum tentu kan? Berarti mahal tidak sehat tuh. Kita tuh nikmatnya begitu besar, tapi apa? Magbunun fihi ma katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tertipu, lupa, lalai, nggak sadar. Banyak orang tidak sadar dia tuh punya nikmat yang besar. Makanya Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak bakalan mampu. Nggak bakalan mampu. Ya, coba kita di tangan ini punya berapa ruas? Ruas, ya. Ruas itu yang menyambungkan antara tulang dengan tulang, itu namanya ruas. Dalam hadis kita setiap manusia punya 360 ruas. Ya. Karena ada ruas maka kita bisa bergerak. Ya, bisa bergerak karena ada ruas. Coba kalau nggak ada ruas, tulangnya satu nih, misalnya telunjuk tulangnya satu, bisa bergerak tidak? Nggak bakal bisa bergerak, gitu aja. Bisa makan tidak? Nggak bisa makan tuh. Gitu. Kalau misalnya jeceng ini, nggak bisa begini. Ini bisa begini karena ada apa? Karena ada ruasnya. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Ingat, setiap sulam, ruas itu harus disodakohi. Tanda syukur kepada Allah. Ya. Ala wa inna kulla sulama minan nasi alaihi shadaqah. Ingatlah, setiap sendi ya, sendi tulang itu harus disodakohi setiap hari. Dan setiap kita punya berapa sendi? 360 sendi kudu disodakohi. Sodakohnya gampang. Ala wa inna fi kulli tasbihatin sodakoh. Ingat, setiap baca tasbih itu sodakoh. Wa fi kulli tahmidatin sodakoh. Setiap baca alhamdulillah sodakoh. Wa fi kulli takbiratin sodakoh. Setiap baca takbir Allahu Akbar sodakoh. Wa fi kulli tahlilatin sodakoh. Setiap baca tahlil la ilaha illallah sodakoh. Al amru bil ma'ruf sodakoh. Wa nahyu anil munkar sodakoh. Wal kalimatu thayyibah sedekah, ucapan yang baik-baik sedekah. Allah mengingatkan bahwa kita itu di dalam tubuh kita saja punya banyak nikmat. Nikmat itu harus diapain? Ya, disyukuri, disodakohi. Ya, dan sedekahnya sulit tidak? Tidak. Itu mengingatkan bahwa betapa banyak nikmat Allah yang ada pada diri kita yang harus kita syukuri biar kita tuh sadar. Jangan sampai lupa. Ya. Nah, ini kembali kepada nikmat harta ya, zakat. Udah ada dah. Belum. Ya. Jadi kewajiban zakat itu adalah bagi orang yang Allah berikan kelapangan. Ya. Kalau zakat yang ringan adalah zakat apa? Fitr. Zakat fitr. Berapa zakat fitr? 1 sok. Syaratnya bagaimana? Orang yang besok kalau malam hari raya, di malam hari raya dia punya bekal untuk makan besok. Ya, ini batasannya nih. Orang wajib zakat fitr kalau di malam raya dia punya apa? Punya kebutuhan yang cukup untuk besok hari raya, untuk makan hari raya, lauk-lauknya ada, lalu ada kelebihan, maka wajib bayar zakat. Kalau ternyata untuk besok saja tidak ada, maka dia justru berhak menerima zakat. Ya. Tidak wajib bayar zakat. Kira-kira membebani tidak? Membebani tidak? Coba pakai akal yang sehat. Membebani tidak? Tidak. Rata-rata kita punya tidak ketika malam hari raya? Lebih tidak? Ya. Luwih beli kira-kira ya. Bayar zakat. Adapun zakat yang lainnya kalau ada aturannya. Kalau harta tadi nisabnya berapa? Senilai 20. Kalau emas, harta uang dengan nilai 20 dinar. Emas 20 dinar. Dinar itu 1 dinarnya 4,25. Berarti nilainya berapa? 85 gram. Kalau orang punya uang senilai 85 gram, biar gampang, 1 gramnya misalnya 1 juta. Berarti 85 gram pirang juta?
85 juta. Orang punya uang 85 juta berlalu selama 1 tahun, maka wajib membayar zakat 2,5%. Hampir gampang hitungnya tadi, contohnya 100 juta, berarti sudah lebih kan ya? Orang punya harta 100 juta berlalu selama 1 tahun, maka wajib membayar zakatnya berapa tadi? 2,5 juta. Dari berapa? 100 juta. Wajar tidak? Wajar tidak? Ya tadi logikanya, nih saya kasih 100 juta, cuma tolong yang 2,5 juta disampaikan ke fakir miskin. Mau tidak? Ya, orang yang berpikir logis, yang berpikir sehat sih mau, wajar gitu. Tapi ada orang yang merasa bahwa ini hasil jeripayah saya, ini saya dapat harta, dapat usaha saya, hasil jeripayah saya, tidak sadar bahwa hakikatnya harta itu dari Allah. Dia bisa bekerja karena dia, ada orang mengatakan ini karena kepandaian saya kuliah, saya punya titel, karena saya pinter, saya punya titel sehingga saya bisa bekerja karena hasil usaha saya. Itu orang tidak sadar ya, akan karunia Allah. Ini orang tidak beriman begini nih ya. Orang tidak iman sama Allah ya. Makanya pentingnya orang belajar akidah tuh biar sadar bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Maka kalau orang beriman, dia tidak akan berkeberatan untuk membayar zakat. Dan kalau syariat zakat ini dipraktekkan, diamalkan dengan benar, ya betul di Indonesia masih banyak orang miskin dan orang kaya tidak banyak, tidak terlalu banyak. Tapi kalau orang kaya itu kekayaan luar biasa. Artinya kalau orang kaya betul-betul menunaikan zakat dengan benar, maka insya Allah banyak kemiskinannya akan terangkat ya, akan hilang begitu. Baik, azan dulu, nanti lanjutkan sedikit. Wallahu taala a'lam.